Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Melanjutkan kuliah yang pertama kemarin mengenai antibiotika. Ya, jadi sebelum kuliah antiseptik, saya ambil antibiotika dahulu karena biasanya 2-3 kali pertemuan, ini hanya 1 kali dan dilanjut antiseptik. Saya coba cepat biar yang penting saudara memahami, gitu ya. Oke, profilaksis. Ya, dalam suatu penanganan kasus tertentu, kita harus memberikan suatu obat pencegahan, namanya profilaksis kan mencegah ya, mencegah terjadinya suatu infeksi, infeksi yang tidak diharapkan. Namun tidak semua setiap tindakan kita membutuhkan profilaksis. Ya, seperti saudara mau odontektomi, ya, selama proses asepsis cukup bagus, saudara tidak perlu memberikan antibiotik profilaksis. Kecuali jika ada kemungkinan penyerta pada pasien saudara. Ya, saudara nanti akan membaca mengenai endokarditis. Ya, suatu keradangan ya akibat suatu infeksi dari selaput dari jantung. Ya, nah, kalau nanti saudara belajar mengenai penyakit dalam, nanti saudara akan mengenal SBE, subbacterial endocarditis, ya, bakteri subbacterial endocarditis atau acute bacterial endocarditis, ya. Nah, jika ada kerusakan atau defek pada katup jantung, ya biasanya kan kita tahunya dari anamnesa, ya, pasien menderita sakit apa, mungkin ada sistemik apa yang saudara bisa catat, ya, bahwa hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya suatu eh, henti jantung, ya, berhenti karena ada defek, kemudian ada infeksi akut, ya, dengan subbacterial endocarditis atau acute bacterial endocarditis, ya, yang tersangkut melalui aliran pembuluh darah sehingga menempel pada katup jantung. Ya, apakah itu septal defect atau atrial ventricle, ya, yang bisa menyebabkan suatu kelainan di sana. Ya, profilaksis juga digunakan untuk mencegah terjadi infeksi bakterial sekunder. Ya, jadi misalnya mau operasi rumah sakit, ya, kemungkinan di sana ada banyak kuman-kuman yang resisten, ya, sebelum terjadi infeksi, maka saudara bisa berikan antibiotik sekunder. Ya, kalau saudara pasien di praktik pribadi, saudara sudah melakukan membuat ruang operasi yang memang sudah cukup layak, bagus, sepsis, ya, tindakan asepsis sudah cukup baik, ya tidak perlu diberikan uh, obat profilaksis. Nah, prinsip profilaksis ini tergantung dari jenis antibiotik, antimikroba ya. Pada umumnya adalah diberikan 1 jam sebelum suatu tindakan. Ya, antimikrobalnya bisa misalnya amoksisilin, ya, dosis 2 gram, ya, pada umumnya diberikan secara injeksi. Ya, meskipun secara perorat bisa. Kalau perorat kan membutuhkan waktu hingga dia mencapai kadar puncak di dalam plasma. Ya, kalau injeksi kan langsung cepat, nunggu berapa menit saja karena masuk dalam sirkulasi, gitu ya. Kemudian jenis mikroba yang kemungkinan besar menginfeksi, ya, misalnya operasi di dalam abdomen, ya tidak mungkin kita buka lagi setelah operasi dan sebagainya, biasanya perlu tindakan eh, pencegahan profilaksis, ya, karena kan banyak kuman-kuman anaerob di sana yang mudah berkembang cepat. Kemudian pembedahan, kemudian waktunya lama tidaknya kita melakukan operasi, ya. Untuk terapi kalau kita sudah terampil kan 30 menit, nggak sampai 30 menit sudah selesai, tinggal proses eh, apa ligasinya saja, ya. Kemudian pemberian tadi ya secara intramuskuler ataupun secara intravena. Jadi prinsipnya demikian.
Oke. Kemudian reaksi yang merugikan, ya, saudara akan menghadapi karena pemberian antibiotik fungsinya adalah untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan suatu mikroorganisme tertentu, maka reaksi merugikan kalau pemberiannya dalam jangka waktu lama, ya, kemudian kita berikan dalam broad spectrum, kemarin sudah kita cerita ya di awal, apa narrow dan apa broad spectrum, ya, maka yang terjadi akan terjadi superinfeksi atau terjadi suprainfeksi, ya, seperti terjadinya jamur apa dan sebagainya, gitu. Kemudian beberapa kombinasi antara beberapa obat, ya, seperti chloramphenicol dengan kumarin, ya, di mana menyebabkan metabolisme kumarin menurun. Kalau metabolisme kumarin menurun, berarti apa yang terjadi? Konsentrasi di dalam obat kan tinggi, penumpukan. Ya, kumarin fungsinya apa? Memperpanjang obat-obat tadi, perdarahan kan, ya, antikoagulasi kan, ya, kumarin, warfarin, ya. Akhirnya udah jadi bleeding, perdarahan. Kemudian chloramphenicol dengan phenobarbital, ya, di mana metabolisme chloramphenicol itu menjadi, kalau metabolisme meningkat, chloramphenicol tentu obat akan cepat cepat hilang, nanti kan cepat di metabolisme, tapi diekskresi, ya, makan absorpsi, distribusi, metabolisme, diekskresi. Oke ya. Jadi pengaturan dosis, pengaturan waktu pemberian. Kemudian rifampicin, nanti saudara tidak perlu hafal sekali, ya, karena saudara nanti kalau punya buku ISO maupun MIMS atau komputer, saudara tinggal buka websitenya drug interaction, ya, tinggal dibuka aja interaksi obat jika pasien mengkonsumsi obat A, obat B dan sebagainya. Apalagi dengan pasien-pasien ibu yang sedang mengkonsumsi kontrasepsi, ya, kontrasepsi ternyata metabolisme steroid, ya, obat ini obat mencegah kehamilan menjadi meningkat di metabolisme. Akhirnya di metabolisme meningkat kan menjadi ekskresi tadi. Banyak dihilangkan, maka efektivitas dari obat kontrasepsi menjadi menurun. Jadi terjadi kehamilan, terutama golongan rifampicin, ya. Nanti saudara apa rifampicin apa sih? Ya bisa TBC apa dan sebagainya, ya. Biasanya kan dokter pasti akan memberikan warning, ya. Resistensi, ya, di depan sudah disinggung kenapa bakteri bisa menjadi resisten, ya. Resisten ada beberapa macam, ya. Jadi resistensi adalah kuman menjadi tahan terhadap suatu antibiotika tertentu, gitu ya. Kalau tahan terhadap antibiotika tertentu, tentunya infeksi yang sedang diterapi mengalami khasiatnya mulai menurun, ya, karena bakterinya tetap berkembang, bermultiplikasi dan sebagainya. Nah, ada beberapa macam resistensi, ya, nanti saudara apakah yang bersifat genetik ataukah yang bersifat non genetik. Non genetik artinya apa? Ya, dia mungkin bisa tidur, posisi dia tidur. Antibiotik nanti kalau ada ujian, ya, antibiotik hanya efektif pada saat bakteri ini sedang bermultiplikasi. Ya, jadi kalau tidak bermultiplikasi, pada umumnya dia kurang sensitif. Ya, multiplikasi dia membelah. Dalam proses membelah ini kan sistem pertahanan tubuh mereka sedang menurun dan sebagainya. Ya, kalau dia sedang tidur, tentu dia seperti kita di rumah lah, kan dilindungi, dilindungi dalam membrannya dan sebagainya. Oke ya. Nah, ada juga yang bersifat genetik, ya, atau dikenal dengan mungkin di textbook ada spontan resistant, ya, yaitu resistensi yang dipindahkannya yang dimana apa nanti adalah
eh, masa genetiknya, atau nanti saudara kalau penelitian lebih lanjut nanti saudara akan mengenal plasmid, ya. Plasmid adalah DNA ekstra kromosom. Ekstra kromosom ini ada regen, ya, atau sisi, ada bagian yang memiliki sifat resisten. Nah, sifat resisten ini akan dia apa? Dipindahkan, baik itu transformasi, transduksi, konjugasi, ya, ataupun perkawinan sel antara bakteri satu dengan bakteri yang lain, itu ditransferkan, ya. Bakteri kan mempunyai flagela itu kan, ya, sudah kalau mau sudah kuliah di mikro kan ada flagela. Flagela itu antara satu dengan lain yang akan bertemu, ya. Disitulah plasmid itu akan ditransferkan dari bakteri yang resisten menjadi yang non resisten. Kan dia ditawari, setiap bakteri kan punya komunikasi, ya. Prof. Grace ahlinya ya, komunikasi bakteri. Kalau saya tidak bisa berkomunikasi, jadi saya tidak bisa ini. Jadi komunikasi bakteri, quorum sensing itu, si plasmid itu akan ditransfer, ya. Kemudian mereka berbahaya untuk membentuk suatu plasmid yang baru sehingga dia menjadi dan kromosom yang resisten, ya. Mekanisme resisten ini secara umum bahwa tadi sudah ya jelaskan. Kemudian kalau non genetik berarti dia bisa akan membentuk enzim. Kemarin sudah ya ada enzim apa? Beta laktamase, ya, ada penisilinase, nanti kloramfenikol saudara akan mengenal esterase dan sebagainya, ya. Ini contohnya bukan beta laktamase, ya. Kita drug of choice-nya atau pilihan utama dari kita biasanya infeksi jaringan lunak rongga mulut adalah penisilin, amoxicillin khususnya. Makanya tadi adalah bakteri-bakteri ini tahan terhadap golongan penisilin, maka dia membentuk atau melawan dengan membentuk enzim yang namanya beta laktamase. Kemudian bakteri ya tadi ya sedang inaktif, sedang istirahat, dia sudah tidur. Kemudian perubahan mekanisme obat yang membentuk jalan baru, ya, modified drug target, ya. Ya, kita tidak tahu kapan bakteri itu menjadi dia berubah targetnya apa, ya, bagaimana dia terancam, sama seperti kita lah. Kalau kita terancam pasti kan kita berupaya melindungi diri kita dengan cara apapun, ya, dengan merubah apa, gemboknya diganti apa dan sebagainya, ya. Apalagi kunci sekarang sudah digital dan sebagainya, ya. Kemudian perubahan struktur kuman, ya, struktur kumannya jadi nanti akan bagaimana obat tersebut bisa begitu masuk ya segera dikeluarkan lagi, ya. Diharapkan tidak sampai masuk ke dalam target mereka, ya. Kemudian perubahan atau berkurangnya target reseptor, jadi tidak ada ikatan nantinya, ya, tidak mengikat. Jadi nanti kalau ada ujian bagaimana mekanisme dari resistensi sudah ada tahu, ya. Apalagi kalau diskusi mengapa diberikan obat 3 hari sudah tidak kunjung sembuh. Nah itu kan menjadi bahan diskusi biasanya di bidang mulut. Terus apa yang akan saudara lakukan? Diskusi mengenai bagaimana mekanisme resistensi, ya. Saudara bisa isolasi bakterinya, bisa dilakukan penggantian obat untuk memastikan saja. Ya, isolasi untuk memastikan kuman yang resisten itu karena apa, gitu ya. Uji sensitivitas. Oke, kemudian penggunaan antibiotika, ya. Penggunaan antibiotika banyak atau didominasi, ya, adalah warna apa ini, ungu, ya. Ya, warna ungu. Warna ungu adalah golongan beta laktam, ya, penisilin. Jadi dari dulu hingga sekarang yang banyak digunakan adalah paling tinggi infeksi jaringan lunak kan, infeksi jaringan lunak ya, golongan penisilin. Ya, di beberapa negara sudah digunakan semua, bahkan di Indonesia, ya. Oke. Pada kasus apa sih yang sering diberikan? Nah, ini ya, batuk pilek kadang-kadang sering diberikan antibiotika, ya.
meskipun flu dan pilek hampir mirip ya, meskipun berbeda, tapi kadang-kadang ya pokoknya kalau flu ini ya langsung saja diberikan antibiotika ya, demam, batuk, tertinggi, sakit kepala, luka terbuka, ada sakit gigi ya, pulpitis sedikit kasih antibiotik karena bingung dokter, biasanya dokter baru biar cari aman kan kasih dah, karena belum pengalaman lakukan pulpektomi, belum melakukan pulpotomi, pasien belum apa-apa sudah kesakitan dan sebenarnya sensitif sehingga lebih aman sudah kasih obat aja. Nanti kalau sudah mulai mereda kembali baru tindakan ya. Padahal kalau kita kuliah nyeri misalnya di paal atau apa, nyeri itu kan bisa diblok kan. Bloknya dengan apa? Dengan lokal anestesi. Ya, saudara lakukan lokal anestesi mandibular block ya. Kalau itu bukan karena akut infeksi yang akut dan sebagainya, tidak ada tanda-tanda apa eh, penyebaran infeksi, ya saudara bisa lakukan tindakan langsung. Ya. Kemudian berbicara mengenai reseptor target, ya ini dosis sudah tahu saja kalau sudah penelitian nanti S2 dan sebagainya. Nanti kita cek reseptor mana yang mengalami perubahan dan mengalami struktur lainnya ya. Oke, kombinasi. Nah, kemarin saudara sudah mengenal kombinasi beberapa antibiotika ya sebenarnya, tapi sebenarnya ada rumusnya sendiri ya. Yang umum ya saudara nanti ada kalau penisilin, amoksisilin dengan kemarin apa kira-kira masih ingat perkuliahannya, kombinasi amoksisilin dengan Tara, masih ingat enggak kuliah kemarin, mana ini orang-orang, Tara, Kairia, Akila. Iya, Prof. Ayo Cica mbak, saya enggak suka kuliah online itu enggak respon ya, saya lebih suka menang offline langsung saya tanyakan. Gimana? Tara, Jihan, Iya, Prof. iya, iya dijawab. Hmm. Sayan Al Sayan Senafa, panggil yang enggak ada. Sayan, ini kalau enggak ada, saya panggil enggak ada, percuma kita selesaikan saja. Kita kuliah offline saja, kita mundur. Saya sampaikan Prof. Vira bahwa kita mundur kuliahnya. Ya, kalau kalian tidur, kalian pergi hanya meninggalkan laptop saja, ya sama saja. Buat apa saya ngomong capek-capek? Ya, percuma nanti kalian masuk klinik tahu apa, dikiranya belum diajarkan. Dan banyak komplain dari dosen klinik kan, mahasiswa tidak tahu resep, tidak tahu apa dan sebagainya. Ada yang tahu? Izin Prof, asam klavulanat bukan ya? Ya, oke, makasih Mbak. Ya, kemarin sudah ya kita singgung dengan clavulanic acid, ya, asam clavulanat, ya, itu kombinasi yang sudah established, itu kombinasi. Jadi kalau kalian nanti eh,
intensif di suatu puskesmas dan infeksinya memang sulit dikendalikan, saudara bisa komunikasi selain itu, ya, karena tidak ada asam klavulanat di sana, tidak ada obat paten yang namanya Clanex, Clabat dan sebagainya yang kombinasi antara amoxicillin dengan clavulanic acid. Ya, ampicillin dengan apa kemarin? Ampicillin dengan sulbactam, saya lupa. Nanti piperacillin dengan tazobactam. Itu sudah kombinasi yang paten, sudah. Ya. Kalau tidak, saudara bisa membuat sendiri. Kuncinya adalah bahwa eh, bakterisidik hanya bisa dikombinasi dengan bakterisidik. Ya, bakterostatik dengan bakterostatik. Bakteriostatik tidak bisa dikombinasikan dengan bakterisidik atau bakterisidik dengan bakteriostatik. Kenapa demikian? Kira-kira. Karena saudara sudah tahu mekanisme kerjanya ya, sidik dan statik. Statik berarti menghambat pertumbuhan, bakterisidik berarti membunuh. Tidak mungkin bakterisidik diberikan, ya sudah terbunuh, kemudian kombinasi bakterisidik yang menghambat pertumbuhan. Begitu juga sebaliknya, kalau bakteriostatik bekerja, dia menghambat pertumbuhan, berarti diinaktifkan, ya. Kemudian bakterisidik akan bekerja untuk membunuh. Teorinya kan apa? Antibiotik bisa bekerja kalau mereka aktif membelah. Kalau diistirahat diinaktifkan, maka kan dia tidak bisa. Maka kombinasi antara bakterisidik dengan sidik bersifat agonis, ya, sinergis saja bertambahkan. Ya. Kalau bakteriostatik dengan bakteriosid bersifat aditif, meningkatkan saja. Anggap saja kalau sidik dengan sidik ya 2 kali, kalau statik dengan statik ya hanya meningkat 1 kali. Gitu ya. Kapan kita akan mengkombinasikan bapak antimikroba jika kita mengobati apa suatu kondisi infeksi, misalnya infeksi berat, belum diketahui penyakitnya, ya. Tapi memang pasien memang membutuhkan suatu antibiotika yang segera merta untuk ini apa eh, menurunkan terjadinya efek samping kematian dan sebagainya yang berbahaya. Ya, infeksi-infeksi campur kan banyak terjadi di apa organ-organ dalam pada saat operasi. Dalam rongga mulut, saudara sudah tahu, kumannya kan ribuan ya, kan sudah jutaan ya spesies yang di mana ada yang bersifat komensal, ada yang bersifat patogen. Ya, gitu ya. Oke, pengobatan awal pada infeksi yang berat, kemudian etiologi belum jelas, ya, untuk mendapatkan efek sinergi dan untuk memperlambat terjadinya resistensi. Ya, tujuannya demikian biar dalam terapi menunjukkan keberhasilan yang optimum, gitu ya. Tapi yang utama yaitu pada pengobatan awal pada infeksi yang berat, ya, jadi perlu kombinasi, ya, karena berhasil dijalankan ada anaerob, ya, ada aerob, sama seperti saudara nanti kombinasi amoxicillin dengan metronidazole, ya. Metronidazole bukan anti amuba, ya, tapi dia juga memiliki efek terhadap beberapa bakteri beberapa bakteri anaerob, ya, sehingga beberapa infeksi submukus abses dan sebagainya kombinasi antara amoxicillin dengan metronidazole, ya. Oke. Ya sudah ya. Oke.
Tadi sudah dijelaskan baterai sidik dan sidik, baterai statik dan statik, dan baterai sidik, baterai statik justru berlawanan. Ya, konsepnya tadi sudah dijelaskan. Oke, interaksi obat nanti saudara bisa lihat di beberapa interaksi. Ya. Ada beberapa yang penting yang mungkin saya tampilkan di sini itu misalnya pada orang sakit mah. Ya kan sering terjadi sakit mah kan pada umum. Ya, bahwa obat sakit mah misalnya dia mengkonsumsi antacid, ya, ada infeksi pencernaan ataupun infeksi gigi akibat tetrasiklin, ya, kombinasi minoxidil, ya, minoxidil dan sebagainya, maka kemungkinan obat atau antibiotik tersebut tidak terabsorpsi. Kenapa tidak terabsorpsi? Karena antacid mengandung logam-logam berat. Logam-logam berat ini akan mudah menyebabkan selasi, ikatan selasi antara kandungan yang ada dalam tetrasiklin, fluoroquinolon, ya. Akibat tersebut, logam berat tersebut kemudian menyebabkan obat yang tadi tidak diabsorpsi, ya. Perbedaan tetrasiklin dengan kumarin memperpanjang perdarahan banyak ya kasus-kasus sekarang mengkonsumsi obat-obat koagulan ya kumarin, warfarin dan sebagainya ternyata berdampak pada memperpanjang waktu perdarahan terutama tetrasiklin dan kumarin ya memperpanjang waktu perdarahan kan resiko kita untuk melakukan pencabutan ya misalnya pasien ini alergi dengan penisilin kita harus mengganti di intensif sudah adanya tetrasiklin nah, padahal pasien sedang mengonsumsi kumarin ya pemberian jangka tetrasiklin akhirnya akan menyebabkan memperpanjang waktu perdarahan semakin lama karena adanya gangguan absorpsi dari vitamin K. Ya. Vitamin K fungsinya untuk nanti apa? Untuk koagulasi kan? Sudah belajar di PAAL mengenai pembekuan darah, faktor-faktor pembekuan darah, yang protrombin, trombin, dan sebagainya ya. Dan akhirnya nanti fibrin. Oke, kemudian beta laktam. Beta laktam berarti penisilin ya salah satunya. Ya, ternyata beta laktam jika diberikan pada pasien dengan yang mengkonsumsi probenicid ternyata menyebabkan waktu paru yang cukup panjang. Ya, akibatnya apa? Memanjang waktu parunya. Karena obat di dalam sirkulasi darah juga semakin tinggi kan. Terus jadi akumulasi. Oleh karena pemberian beta laktam biasanya dosisnya dikurangi atau frekuensinya yang dikurangi ya. Biasanya 500 mg 3 kali 1 ya kan biasanya 3 sampai 4 kali. Sudah hanya membutuhkan 2 kali 500 gram. Ya, kenapa probenicid? Masih ingat probenicid? Apa probenicid? Kuliah NSAID untuk meningkatkan ekskresi asam urat, probenicid. Ya, orang-orang sudah kita sudah manula biasanya kan beberapa banyak mengkonsumsi ini ya probenicid. Ya, asam urat dan sebagainya ya. Ya memang tidak semua, tapi kebanyakan kan sudah pembentukan purin semakin tinggi ya di ginjal di probenicid. Nah, probenicid itu menghambat apa? Ekskresi dari penisilin. Kalau ekskresi dihambat atau mengurangi ekskresinya, maka itu kan terjadi kenaikan dalam sirkulasi darah, kan? Direabsorpsi lagi, direabsorpsi kembali jadi penumpukan. Nah, ya biasanya ini harus dikurangi, gitu ya. Kemudian nanti interaksi obat, ya kita berbicara interaksi obat berarti metabolisme nanti saudara ya pasti saudara tahu
metabolismenya hati-hati, berarti yang bekerja adalah sitokrom P450. Ya, ada beberapa obat yang memang mengganggu terjadinya kinerja dari sitokrom P40. Ya, apa meningkatkan konsentrasi dari beberapa obat di bawah ini, makroaid. Sebentar ya, sebentar. Oke ya, ya, ya tidak usah dihafalkan, yang penting saudara tahu ya nanti di textbook kira-kira apa sih interaksi obatnya seperti tadi saya jelaskan ya. Apakah eh, menurunkan seperti tadi, apakah mempengaruhi pada kontrasepsi dan sebagainya. Oke ya. Oke. Ini jadi pengantar antibiotika, simpulannya bahwa pemberian obat antibiotika dari tempat indikasi ya. Apakah untuk terapeutik, apakah untuk profilaksis. Ya, ini karena bisa menyebabkan terjadinya pola resistensi. Ya, kalau profilaksis kan diberikan hanya satu kali, ya dosis besar dalam satu kali biar masuk dalam sirkulasi darah, kemudian habis itu di maintenance dengan, jadi tidak diberikan terus suntikan terus ya. Hanya sekali di awal, kemudian setelah itu siuman ya diberikan antibiotik per oral seperti biasanya pada umumnya. Gitu ya, dosis yang eh, normal sebagai antibiotik. Ya, terapeutik berarti saudara empiris ataukah itu meliputi epidemiologis bakteri ya. Biasanya penyebab submucous abscess apa sih? Peritonitis, osteomyelitis ya. Staphylococcusnya apakah sudah resisten atau tidak gitu ya. Yang terarah maksudnya sudah spesifik kita isolasi bakteri ya. Diharapkan adalah cukup efektif, aman dan pada umumnya diharapkan pada spektrum sempit ya, narrow spektrum. Tepat penderita, tepat obat, ya, tepat dosis, ya, dan waspada terhadap adverse effect, ya, efek yang tidak diinginkan atau efek samping obat, ya. Penisilin kan bisa menyebabkan kematian. Apa alergi? Alergi kan ada banyak ya, saudara sudah belajar imunologi mungkin, ya, alergi tipe 1 hingga tipe 4, ya, mana yang cepat, mana yang tipe lambat. Tipe cepat ya alergi, shock anafilaktik, tekanan darah kan menurun drastis. Shock ya sudah ya, sudah adrenalin. Kenapa adrenalin? Sudah nanti kalau diskusi tahu. Ya. Oh karena dia reseptornya di A, di B, di C. Sudah tinggal. Oke ini beberapa textbook menyampaikan beberapa obat ya yang umum sering dipakai di kedua gigi ya dan perlu perhatikan jika ada kerusakan pada ginjal ataupun kerusakan pada hepat. Ya, ini contohnya amoxicillin, contohnya asam clavulanat, ya, clindamycin dan sebagainya. Oke, itu mungkin pengantar antibiotika. Ya, ada yang mau ditanyakan pengantar antibiotika? Dan tidak bisa. Saya kira materi ini sudah ada di aula ya. Sudah saya ini kan. Bentar. Materi selanjutnya. Hmm, ya, saudara belum ada pertanyaan. Ya. Ya, jadi saya cepat saja karena ini sudah hampir 1 jam ya. Antibiotik nanti saudara akan mengenal, uh, sebentar ya, kok macet.
Struktur kimia, kemarin saudara sudah ya tahu struktur kimianya ya. Penisilin adalah cincin beta lactam ya. Gugus aminonya adalah NH ini ya, NH. Ya. Ada gugus R-nya ini bersifat nanti memengaruhi polaritas. Obat itu larut dalam air atau tidak larut. Ya, pengaruh kelarutan ini kan akan memengaruhi kecepatan. Ya, oh, obat yang larut dalam lemak pasti akan lebih cepat. Makanya biasanya obat yang larut dalam lemak biasanya drug of choice-nya untuk infeksi meningitis ya, yang dapat menembus blood-brain barrier. Biasanya demikian. Maka polaritas ini selalu dijaga oleh orang-orang kimia, orang farmasis untuk bisa mengkomunikasikan atau merubah struktur dari suatu obat. Ya, kalau saudara belajar in silico, ya, drug discovery biasanya kita bisa melihat ikatan antara senyawa kimia tertentu dengan targetnya. Targetnya apa sih? Oh, ini dengan penicillin binding protein ya dari suatu bakteri yang bekerja melalui sintesa dinding sel. Nah, itu bisa diikatkan. Nanti saudara tahu ikatan Van der Waals dan sebagainya ya. Oke. Mungkin kemarin juga sudah ya ada penisilin ya, tahan terhadap penisilinase, tahan terhadap asam. Kalau tahan terhadap penisilinase berarti dia resisten terhadap adanya bakteri penghasil beta laktamase ya, antistreptococcus, contohnya methicillin, nausilin. Ya, tahan asam artinya bisa diberikan secara peroral. Jadi kalau tidak ya negatif tidak bisa diberikan oral. Jadi saudara harus berikan cara apa? Injeksi parenteral, apakah intramuskular, apakah intravenous, gitu ya. Dokter kan jarang memberikan, atau pasien kan tidak mungkin dia injeksi, ya, dan sendiri. Meskipun bisa diajarkan sama seperti orang yang tergantung dengan insulin sebagainya. Tapi kan antibiotik tidak mudah, ya. Oke. Ini sudah, oke. Ya, ini ada 146 slide. Saya cepetin aja ya, pas ya. Oke. Farmakokinetik penisilin. Kemarin sudah ya, cara pemberiannya kalau diatan asam ya oral atau injeksi ya, ikatan protein plasma ya, ikatan protein plasma saudara perhatikan apa yang akan terjadi jika suatu obat dengan obat lain ya memiliki ikatan protein plasma yang tinggi. Masih ingat kuliahnya Prof. Agus EPP, ikatan protein plasma? Jadi dia dapat menggeser obat yang lain. Kalau dia menggeser obat yang lain, maka obat yang tergeser menjadi obat, apa istilahnya? Ada yang tahu? Ikatan protein plasma satu dan lain, obat tersebut digeser ikatan protein plasmanya, maka obat tersebut menjadi obat Akila. Akila kemana Akila? Akila Nadia Raisa. Tidak ada juga. Ada yang tahu? Josa? Josa? Fani Josa. Iya, Prof. Ya, apa Mbak? Coba, kamu kemana ini? Josa. Loh, kok hilang? Ya, kenapa Josa? Kombinasi dua obat, di mana obat satu digeser ikatan protein plasmanya, maka obat yang digeser disebut dengan atau dikenal dengan istilah obat. Nanti kalau ujian kompetensi, dikenal dengan istilah obat bebas,
Ya, jangan jangan lupa ya, obat bebas. Obat yang bekerja itu obat bebas atau obat yang berikatan dengan protein plasma sih? Kira-kira. Karisa Ashara. Ya, Pak Karisa. Obat yang memiliki efek itu dari obat bebas atau dari obat yang berikatan protein plasma? Ya, sebelum kita ganti topik. Asifa, Asifa Rizky. Ayo yang tahu siapa? Mungkin obat bebas, Prof. Ya, jangan pakai mungkin, Pak. Harus yakin. Obat bebas, ya. Sudah dijelaskan mungkin di NSID atau Prof. Agus kan. Jadi obat bebas itu bukan obat yang dijual bebas ya. Jadi obat yang tidak berikatan dengan protein plasma. Jadi dia bekerja langsung pada reseptornya. Begitu distribusikan lewat sirkulasi pembuluh darah, karena ada protein plasma, ada albumin dan sebagainya kan. Sudah. Obat bebas tidak terikat, jadi bebas dia cari reseptornya di mana. Ya terdistribusi ke jaringan, kemudian masuk ke sel dan sebagainya. Gitu ya. Oke, resistensi dari penisilin. Oke, saya kira antibiotik mungkin saudara bisa baca ya, saya kira insya Allah ini sih mudah lah. Ini ada 100 lebih slide, saudara bisa baca dari masing-masing. Sebentar, saya cek yang ini ya. Nah, yang kira-kira ya nanti kalau misalnya ada ujian antibiotika di bawah ini hmm, sering menyebabkan terjadinya baby Gray syndrome. Ya, misalnya saudara nanti baca. Jadi yang spesifik itu sudah baca. Ya, seperti clindamycin di sini juga ada, cephalosporin ya, bagaimana dia terjadi resistensi satu dan seterusnya, ya, sehingga dipilih sih. Enggak. Tidak boleh ada anjuran bahwa tidak boleh dengan mudah memberikan atau meresepkan antibiotik golongan cephalosporin. Ya, sebenarnya sudah disinggung. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saudara? Jadi saudara bisa baca, bisa uh, cek mekanisme dari antibiotik masing-masing ya. Bagaimana ribosom dia berkaitan dengan ribosom 50S kemarin sudah ya, ya mengganggu transkripsi atau translasi dari asam aminonya nanti. Oke, oke sebentar ya. Antibiotik, antiseptik enggak. Antiseptik. Hmm. UTS kalian kapan ya? Masih lama kan ya? Masih lama, Prof. Mungkin 3 minggu atau 4 minggu lagi gitu. Oh, ya. Jadi mumpung topiknya masih sedikit, saudara pelajari benar-benar ya, biar nilainya bisa bagus. Bentar, bentar.
Baik, sudah ya. Ini kita kuliah hari ini mengenai antiseptik dan desinfektan. Masih dalam kemoterapi dari eh, terapi yang berasal dari obat-obat kimia. Ya, kemarin saudara sudah mengetahui perbedaan apa sih antimikroba, antibiotik, antiseptik, ya. Yang membedakan karena toksisitas selektifnya, ya. Jadi kalau antiseptik diharapkan ya diberikan sama seperti suatu desinfektan dituangkan ke meja, diharapkan semua segala jenis mikroorganisme, jamur ataupun yang ada di situ ya diharapkan semua ya. Namun ada yang membedakan antiseptik dan desinfektan. Sekira mudah, saudara. Antiseptik itu untuk jaringan hidup, desinfektan untuk benda mati. Itu ya istilahnya ya. Oke, mengapa diperlukan antiseptik? Ya, ya, diperlukan antiseptik karena pada awalnya sama seperti antibiotika ya atau antimikroba karena terjadinya luka terbuka menginfeksi ya sama seperti kita menemukan lah masyarakat secara empiris menggunakan suatu ekstrak tanaman tertentu kemudian dia coba atau dia terapi dengan suatu dari tanaman dari getah apakah dari daun apakah kadang dari apa bonggolnya dan sebagainya ya. Nah, oleh karena sumber antiseptik atau desinfektan itu bisa dari mana saja ya diperoleh. Bisa ekstrak tanaman, makanya kan banyak kan penelitian kakak kelas saudara atau di penelitian-penelitian yang lain bahwa efek ekstrak A, ekstrak B, ekstrak C. Ya, mengapa ada berbagai macam ekstrak nanti mungkin saudara sudah belajar di farmasi ya bahwa pelarut suatu obat ada beberapa macam ya ada pelarut yang etanol ya ada yang larut dalam air ya atau yang istilahnya ada polar non polar ada yang semi polar nah itu bagaimana kita akan mengekstraksi kira-kira senyawa kita itu ada di mana ya kemudian ekstrak dari minyak esensial masih ingat minyak atsiri ya kan ada seri penelitian lomba kandungan minyak atsiri dari jahe dan sebagainya ya atau dari konservasi atau dari pedo ya untuk terapi pada kasus diabetes anak dan sebagainya ya kemudian kemarin kita singgung sumber antibiotik bisa dari tanah ya dari perut bumi ya dari coal ya di mana di sana ada sumber dari fenol fenol itu adalah sumber atau bahan dasar dari pembuatan sabun sampo yang bersifat antiseptik oleh karena itu biasanya kalau kita menemukan suatu obat baru maka kita gunakan fenol sebagai pembanding, golongan fenol ya, atau fenol yang langsung sebagai pembanding, atau dikenal istilahnya dengan fenol rasio. Itu ya, nanti saudara bisa baca di teks fenol rasio. Sumbernya tadi sudah dijelaskan ya, dari bahan alam itu dari batu bara, dari perut bumi dan sebagainya, sama seperti kemarin dari tanah lapindo, kemudian karena dari perut bumi dikeluarkan jenis batu-batuan tanah yang dari dalam ya keluar timbullah para peneliti untuk mengisolasi bakteri tanah sehingga diciptakan suatu antibiotika atau antiseptik tertentu. Oke, apa sih syarat antiseptik yang baik? Ya, hmm, nanti saudara akan mengenal bahwa syarat antiseptik yang baik memiliki indeks terapi yang tinggi. Ya, masih ingat indeks terapi yang tinggi? Apa yang diharapkan dari indeks terapi tinggi sih? Karena ini obat-obat luar, jadi dia harus memiliki indeks terapi tinggi. Apa? Masih ingat? Atau apa yang dimaksud indeks terapi?
Bentar ya. Bentar, bentar. Sebentar ya, sebentar ya. Sebentar. Oke, kenapa? Ada yang bisa jawab? Aduh, sambil kalian googling, saya balas. Satu. Apa sih konsep indeks terapi ini? Hmm? Indeks apa? Definisi indeks apa kalau gambar sih? Indeks. Indeks adalah perbandingan, ya, perbandingan antara LDVT dengan EC50, ya, EC atau ED, effective concentration atau effective dose, ya. Kenapa dibandingkan LD dengan ini? Diharapkan apa? Lethal dose-nya itu tinggi. Jadi antiseptik tidak boleh diberikan sedikit saja memberikan toksik, memberikan kematian sel yang tinggi. Jadi harusnya dia dosisnya tinggi. Jadi dosis besar baru menimbulkan toksik. Jadi aman. Biasanya obat-obat topikal harus memenuhi syarat indeks terapinya tinggi. Ya. Kalau minum kan masih larut kan pasti harus benar-benar aman. Jadi yang topikal diharapkan pun demikian juga. Ya, memiliki indeks terapi tinggi. Ya, nanti ada yang therapeutic windows kecil itu ada obat-obat angina ya jantung dan sebagainya. Jadi harus hati-hati memilih. Tapi kan bukan dokter gigi ya. Oke, tidak ada efek sistemik untuk topikal ya. Diharapkan tidak menyebabkan efek samping akibat pemberian sistemik, pemberian topikal ya. Tidak diabsorpsi, tidak menyebabkan reaksi alergi ya. Kemudian kemarin juga sudah disinggung menyebabkan tegangan permukaannya rendah. Ayo, siapa yang kemarin ingat penyampaian saya? Apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan rendah?
Ayo, masa tidak ada yang tahu? Oh, siapa yang tadi aktif? Hmm, ayo, kalau nanti ditanya, saudara masuk Indo, kan banyak menggunakan antiseptik. Apa? Sudah tahu? Enggak. Ya, nanti diskusi. Oke, syarat dan syarat yang baik ya pada umumnya sama ya, tapi karena dia harus lebih bagus karena tidak berhubungan dengan sel, makanya dia harus mempunyai sifat bunuh yang lebih luas, itu ya. Efek letalnya cepat, spektrum antimikrobanya luas, ya. Sama seperti saudara kalau sedang bersih-bersih, misalnya di kamar mandi. Biasanya kan saudara bersih di kamar mandi kan, ya, dengan apa suatu bahan tertentu, misalnya di sini Borstek apa dan sebagainya ya. Maka saudara biasanya ada uap apa? Di sana ada uap yang toksik kan, ya. Hati-hati biasanya kalau uap yang toksik terhidup, biasanya kita kan kayak menangis, ya, karena eh, menusuk hidung, ya, pembauan ini yang bahaya. Makanya diharapkan sedemikian rupa bahwa toksisitas itu harus rendah, ya. Biasanya kita siram dulu, kemudian kita tinggal, ya, biar menguap pelan-pelan, ya. Oke, bisa dibaca lah, saya kira. Ya. Kekuatan antibakteri, ya, antiseptik dan disinfektan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya konsentrasi. Sudah ya, saudara pasti sudah yakin konsentrasi atau dosis, ya. Ya. Namun ada penelitian bahwa konsentrasi tertentu tidak harus 100% itu efeknya yang paling bagus. Itu belum tentu ya, tidak berlaku. Makanya nanti kalau saudara penelitian di farmakologi ada namanya dose relationship, ya. Apakah terhadap terdapat hubungan dosis tidak antara satu dengan lain, ya, dosis satu, dosis dua, dosis tiga, ya, untuk mengetahui apakah adanya dose relationship. Apa dose relationship? Bahwa semakin tinggi dosis, apakah efeknya juga semakin tinggi atau tidak? Ya, sebagai contoh, mungkin kalian punya contoh kira-kira yang saya maksud dengan dose relationship. Contohnya, misalnya alkohol atau etanol, ya. Eh, Saudara kalau kemarin misalnya pada kasus COVID dan sebagainya, etanol berapa persen yang saudara gunakan? Hmm, 96. 96. Oke. Siapa tadi? Siapa? Mbak Nisa. Yang lain? 96? 96. Ayo.
Coba kalian punya antiseptik dibuka, antiseptik kalian kandungan etanol berapa persen? 60 sampai 80%, Prof. Iya. Kenapa? Artinya apa? Pada dosis tertentu, pada dosis tertentu bisa terjadi justru terjadi penghambatan, ya, terjadinya koagulasi, terjadinya denaturasi, malah pecah protein di dalam bakteri, ya. Jadi tidak sampai membunuh. Apa? Besi etanol yang dipakai kan berapa? 80%. 96 kan murni biasanya. Murni kemudian diencerkan. Sama nanti saudara kalau riset etanol, penipisan etanol bertahap. Ada 10%, 20, 30, 60, dan seterusnya. Ya. Kemudian temperatur. Ya. Temperatur memengaruhi antibakteri atau mengurangi antiseptik dan disinfektan. Makanya biasa kalau ingin nyimpan obat di mana? Kan tempat yang sejuk atau di ruang suhu ruang ya. Karena kalau kalau terlalu panas yang terjadi apa? Reaksinya bekerja lebih awal ya. Kadang-kadang pada suhu sudah 35, 37 dia sudah bereaksi awal. Seperti kayak saudara beli pisang satu maka terjadi oksidasi kan. Loh, belum dimakan biasanya kan sudah menjadi coklat, oksidasi dan sebagainya. Gitu ya. Ya, jadi temperatur mengurangi kecepatan reaksinya. Jadi dia malah bereaksi dulu. Rusak obat makanya disimpan di tempat obat dan sebagainya. pH ya. Saudara harus tahu bahwa di dalam rongga mulut ada bakteri bersifat asam, zat P, zat basa. Ya, pH dalam mulut berapa? Ayo yang kuliah biokimia, normal pH mulut berapa? 6,5, 6,8 ya, kalau nggak salah. Ya, nanti obat-obat harus dibuat pada pH yang sedemikian rupa harus mendekati pH rongga mulut. Ya, karena kalau obat pH-nya terlalu drastis dengan pH rongga mulut, maka dia menjadi apa? Kadang dia bereaksi lebih awal juga dulu, ya. Atau menjadi tidak aktif, pecah ikatannya dan sebagainya. Oke ya. Dan dalam rongga mulut ada bakteri yang bersifat asam atau asidofilik, ada yang bersifat apa? Basofilik ya, saudara harus diingat ya. Bersifat asidofilik, pH asam, dia hidup di ruang asam, maka antiseptiknya biasanya apa? Bersifat apa? Asam atau bersifat basa untuk membunuh bakteri asam? Benar ya? Sudah. Oke. Itu apa kira-kira? Kalau asidofilik, bakterinya, antiseptiknya, ya jangan yang eh, dilawan dilawan dengan basa. Kan dia bisa hidupnya ya di asam. Jadi ya dilawan dengan basa biar pH-nya menjadi naik menuju netral. Sama seperti basa, basofilik. Diharapkan antiseptiknya ya dicacing bersifat asam. Ya, karena terjadi penurunan pH. Tidak mungkin dia tetap diberikan pH yang pas. Ya. Kemudian lama pemberian, lama kontak, ya. Makanya biasanya diberikan antiseptik, misalnya kalau kita mau operasi, ya, asepsis biasanya kan diolesi dengan
betadin. Tapi begitu diolesi jangan kumur kan, biarkan beberapa detik atau beberapa menit kan. Kalau sudah langsung kumur kan akhirnya hilang juga tetap. Ya, jadi lama pemberian juga. Kemudian sifat mikroorganisme tadi sudah ya juga tersinggung, apakah acidofilik, apakah basofilik dan sebagainya. Kemudian bahan-bahan organik di sekitar, bahan-bahan organik di sekitar nanti ada pus, ada darah, ya itu juga sangat mengganggu ikatan antara antiseptik dengan apa, bakterinya, karena terlindungi dengan darah. Darah kan mengandung banyak protein, banyak bahan-bahan organik lainnya, ya. Kemudian dipengaruhi oleh larutan atau zat pelarut, ya sama seperti obat, ya. Kalau saudara biar tahan asam, maka saudara apa, dari obatnya ini tidak tahan asam, maka biasanya dilakukan apa? Coating. Kan ada kan tablet salut, saudara nanti baca obat-obat. Oh ini yang mau salut atau yang biasa normal. Biasanya karena dipengaruhi pecah, disolusi, disintegrasinya dia cepat dirusak oleh adanya asam lambung. Padahal absorpsinya masih di duodenum misalnya, di usus besar, di villi-villi, ya. Oke, dari larutan, zat pelarut. Nanti saudara akan belajar mengenai, ya enggak belajar ya, karena ini S1 ya. Saudara akan membaca mengenai drug delivery, ya. Ada nano emulsion, nano gel, kemudian atau liposom, ya. Jadi obatnya di liposom biar dia masuk tidak rusak, langsung pada targetnya dilepas. Saat liposom itu dirusak, obat-obat yang tertentu baru bisa keluar. Itu ya. Oke. Penggolongan antiseptik dan desinfektan. Ya, nanti ada organik, ada anorganik atau inorganik. Organik berarti kandungan karbon, hidrogen, oksigen, ya. Di mana saudara nanti akan mengenal golongan fenol. Contohnya apa? Nanti di slide berikutnya nanti saudara akan baca apa? Timol, resorcinol, ya. Nanti saudara melihat ada golongan alkohol. Apa sih? Apa yang saudara tahu? Golongan alkohol contohnya apa? Selain etanol, apa? Yang gas nanti kan ada, saudara kan tahu cair. Yang gas nanti biar saudara praktek nanti kan ada disemprot yang bersifat gas, gabungin air semua gejah. Nah, biasanya kan disemprot dengan yang bersifat gas. Jadi saudara mengenal resorcinol dan sebagainya, ya. Aldehid, nanti saudara mengenal formaldehid, ya, pada saat kita fiksasi fiksasi saluran akar, biasanya kan antiseptik dengan larutan fiksasi, ya. Larutan fiksasi apa? Formalin kan, formalin dikombinasi dengan aldehid, jadi formaldehid, ya. Jadi pada saat perawatan saluran akar sudah mau selesai, nanti kombinasi bahan tersebut. Oke, bahan-bahan zat warna, ya. Zat warna nanti saudara mengenal, bagi kalian yang pernah atau suka dengan ikan, biasanya apa? Punya obat untuk kutu air dan sebagainya, apa namanya? Mungkin yang suka merawat ikan, obat antiseptiknya apa? Methylene blue, biasanya kan punya, ya. Atau acridine dyes, ya. Kemudian ada penurun tegangan permukaan, sabun, deterjen dan sebagainya. Oke. Kemudian inorganik nanti saudara mengenal golongan asam, ya. Asam kayak HCl itu kan untuk, ya. Kemudian tapi nanti ada yang digunakan untuk ini kasus polip, ya. Proliferasi gingival, biasanya kalau ada karies interdental, ya, kalian nanti kalau masuk konservasi karies interdental nanti kan ada gingiva yang karena teriritasi, ya,
akan menjadi kayak seperti sikatrik, seperti ya, bukan sikatrik karena ruang mulut tidak membentuk sikatrik, menjadi polip proliferasi di fibroblas. Kalau diiritasi maka dia akan menjadi proliferasi, dungkul, bendol misalnya, ya, polip. Biasanya saudara harus memotong, motongan harus operasi. Nah, ada bahan yang tidak perlu operasi. Nanti saudara akan menggunakan acetic acid dan sebagainya. Ya. Kemudian ada golongan halogen. Contoh halogen apa yang umum? Saudara akan mengenal iodin, dikenal halogen karena dia apa, mengeluarkan ion, iodin, ion klor, ya, kloramin. Biasanya kan kalau saudara seperti berbuih, ya, kalau saudara minum vitamin effervescent, biasanya kan seperti karbonat berbuih-buih, ya. Kemudian peroksidan, peroksidan yang terkenal saudara biasanya untuk nanti di konservasi, nanti saudara mengenal H2O2 peroksidan, ya. Kenapa peroksidan bisa digunakan sebagai antiseptik? Karena apa? Dia menghasilkan oksigen. Jadi tujuan membunuhnya itu apa? Bakteri-bakteri yang anaerob, ya, Bacteroides, Prevotella dan sebagainya, ya, anaerob di saluran akar, dia begitu irigasi maka dia akan terangkat keluar. Konsepnya demikian, ya. Terangkat keluar dengan adanya oksigen karena peroksidan H2O2 dia akan menghasilkan apa? Masih ingat nggak kuliah mungkin biologi atau kimia? Saudara? Satu ada kimia biologi kan. Hmm? Menghasilkan, nah, yuk, peroksida menghasilkan H2O dengan oksigen, ya. Nanti kalau prinsipnya terapi peroksida, nanti kalau obat kalian bisa belajar sendiri. Prinsip peroksidan itu kalau saudara irigasi, ya, dengan cairan peroksidan, maka peroksidan itu tidak boleh masih ada dalam keadaan saudara menutup tumpatan. Ya, artinya peroksidan itu kalau irigasi harus saudara benar-benar kering. Tidak boleh masih ada peroksidan. Kenapa? Ada yang tahu enggak kira-kira? Ya, logika saja. Pakai teori yang sulit-sulit. Juvelian Cahyo. Nanti kalau diskusi, dan kita nanti memberikan peroksidan dalam saluran akar, itu harus kering. Kenapa? Berdasarkan reaksi tadi. Kira-kira ini sudah coba. Karena dia tetap menghasilkan oksigen. Jadi kalau dia masih ada, dia tetap menghasilkan oksigen. Apa yang terjadi, apa yang akan saudara bayangkan jika saluran akar saudara tutup, kemudian di dalam itu menghasilkan oksigen. Di dalam saluran akar ada oksigen terus karena cairannya. Apa kira-kira? Nanti kalau kalian diskusi ini. Susu menyebabkan Amalia, Husna, kalau oksigen banyak, kan senang kan oksigen banyak, sel dikasih oksigen. Nanti kalau saudara belajar kultur sel, bahwa sel tidak membutuhkan oksigen. Ya.
ada membutuhkan dikit lah, tapi lebih banyak CO2 dan apa yang terjadi kalau oksigennya kebanyakan? Malah iritasi karena gas dia oksigen kan gas. Gas tidak bisa keluar maka dia akan apa? Mendesak pembuluh darah, emboli kemudian pecah. Maka biasanya orang yang diirigasi H2O2 biasanya yang sekarang saya habis dirawat ditambal kok malah sakit. Karena ya ini salah satunya saudara irigasi lupa. Oh, kan antiseptik ini pasti akan saya bunuh semua, kasih yang banyak. Terus biarkan biar ini lupa bahwa dia menghasilkan gas. Gas ini kalau dibiarkan makanya iritasi, makanya yang terjadi periodontitis, giginya goyang, malah tidak jadi dirawat, jadinya dicabut. Begitu ya. Jadi itu yang. Nah nanti dikeringkan pakai apa lah? Saudara kan punya alat ini ya, apa namanya untuk pengering ada paper point. Nanti saudara akan belajar mengenai paper point untuk mengering. Ada dengan udara ya searing way, three way searing ya. Ya, jadi semprotkan udara. Saudara juga mengenal logam-logam berat, ya, incornate logam-logam berat. Jadi saudara osteomilitis kan diterapi dengan perak kan, sudah pernah mendengar perak nitrat atau gold, kan ada terapi sekarang di luar negeri, terapi emas, terapi apa, ya, dan sebagainya ya, saudara nanti, oke, saudara nanti belajar di belakang. Nah, aktivitas antiseptik ya, beberapa textbook. Nah, ini belum saya update, tapi coba nanti saudara update lagi ya. Ada beberapa kuman yang masih sensitif, ada yang sudah resisten ya. Dari beberapa antiseptik ini, povidoniodin masih cukup bagus ya di beberapa kuman yang resisten ya. Dan X sensitif, gram positif negatif masih sensitif. Dia virus juga masih ada yang sensitif, meskipun yang bersifat hidrofilik ada yang resisten ya. Ada yang kecuali prion ya. Prion itu ini jadi protein. Jadi dalam suatu kehidupan ya ada dikatakan suatu material, material itu dikatakan hidup tidak dikatakan tidak hidup ya hidup. Ini istilahnya prion. Ya. Jadi prion ini bisa membelah sendiri, bisa hidup berkembang untuk dia sendirinya. Ya. Oke, nanti ada povidoniodin dan sebagainya, banyak sudah resisten. Oke ya, nanti saudara mungkin update lagi kalau ada di jurnal yang terbaru, bisa bersama penelitian. Ya, jurnalnya tentu jurnal yang baik ya, yang bisa dipercaya. Kadang ada jurnal yang masalah publikasi. Oke, nanti mekanisme kerjanya secara mengganggu enzim, bereaksi dengan asam nukleat, ya, mengganggu membran sitoplasma, ya, dan menghambat sintesa protein. Nanti ada golongan ganti yang violet, ada mungkin selasi ikatan ya, ikatan misalnya fenol atau hexaklorofen, ya. Oke. Terus yang pertama Oke, nanti saudara mengenal golongan fenol ya, ada fenol, timol, equinol dan sebagainya. Nanti itu banyak saudara gunakan di kedokteran gigi, ya. Ya, perlu kalian ketahui bahwa di sini ada antiseptik golongan eugenol. Sebenarnya eugenol merupakan golongan fenol, tapi dia tidak memiliki efek sebagai antibakteri ya. Efek eugenol yang diutamakan adalah analgesik. Ya, sifat antibakteri sangat lemah, bahkan hampir tidak ada. Ya, jadi di antara nanti misalnya ujian di antara golongan fenol seperti yang tidak memiliki sifat antibakteri adalah eugenol. Ya, bahkan kadang-kadang karena seperti tadi disampaikan, karena tujuannya biar semua bakteri mati, antiseptik ini diberikan dalam jumlah besar, tidak benar ya konsep seperti itu. Jadi pemberian itu cukupnya 1 tetes ya, dimasukkan paper point, diberikan. Yang dicari adalah gasnya, karena dari gasnya. Ya, gitu ya. Jadi gas, kemudian dia akan menguap sebentar, jadi tidak boleh diteteskan langsung dimasukkan gas, biarkan sebentar, berarti dia menguap, biasanya dimasukkan.
Ya, konsepnya seperti tadi. Makanya sering terjadi adalah setelah diberikan perawatan root canal treatment, beberapa pasien merasa sakit, nyeri, dan sebagainya. Gitu ya. Efek samping dan sebagainya kalau terabsorpsi, ya, ada ini saudara bisa baca, sekira ya. Nanti ada golongan, oke, nol, ya, oke. Ada obat antiseptik ya, TKF, nanti saudara mengenal trikresol formalin ya. TKF ini biasanya digunakan pada kasus-kasus pulpitis, ini pada kasus anak-anak biasanya ya. Anak-anak kan masih gigi susu ya, ya, infeksinya belum, misalnya belum melebar atau banyak, biasanya difiksasi TKF3 kresoformalin, formalin memfiksasi. Jadi begitu dilakukan pulpektomi, pulpotomi, langsung diberikan TKF3 kresoformalin. Biasanya demikian ya. Oke. Nanti saudara akan belajar banyak di klinik lah, ini obat-obatan saja. Ya, ada creosote, ya, benar, ada hexachlorophene, ya, nanti ada antiseptik yang saudara berikan ya. Kenapa sedemikian banyak antiseptik yang perlu saudara ketahui? Ya karena seperti disampaikan, Mbak, kuman di dalam rongga mulut itu cukup banyak, tidak hanya satu dua ya. Ada anaerob, ada gram positif, ada gram negatif. Ya diharapkan memang semua itu bisa. Tapi pemberian antiseptik nanti akan berkunjung secara berulang. Ya, root canal treatment kan tidak diberikan hanya satu kali. Kecuali memang kasus pulpitis, masih pulpitis akut atau masih superficial, pulpitis, saudara pulpektomi, ya belum ada infeksi menyebar, itu biasanya langsung sekali. One visit endodontic nanti saudara. Gitu ya. Jadi tidak lakukan buka, tutup. Tapi kecuali sudah sampai saung akar dan kena periapikal, nah itu yang harus disteril bolak-balik. Gitu ya. Oke. Nanti saudara bisa lihat, bisa baca. Ya. Golongan dehid, ada formaldehid ya. Oke, sudah. Oke. Golongan asam, ada asam benzoat, perklorat, asam klorida. Ya, ini yang tadi saya catatkan. Kalau saudara nanti akan pasien tidak mau dioperasi, ya tidak mau dioperasi, dan padahal di situ ada polip, ya, maka saudara akan memberikan suatu antiseptik tertentu yang namanya TCAA, trichloroacetic acid, ya. Tujuannya adalah membuang jaringan hipertrofi. Dia nanti akan seperti terfiksasi, dia akan mengecil dengan sendirinya, ya. Biasanya pada ruang pulpa ataupun pada interdental. Tapi jangan lupa bahwa obat tersebut tidak boleh keluar jaringan gingival. Ya, kalau keluar dia menyebabkan gingival menjadi pucat, dia menyebabkan resesi. Ya. Oke, nanti asam asetat dan sebagainya ya. Sekira sudah bisa membaca. Oke. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mengenai antiseptik mungkin? Ya. Nanti efekasinya misalnya saudara ada uji, ada chlorhexidin nanti ya, ada mungkin ada povidone iodine, ya kita menjawab adalah berdasarkan berbasis bukti, evidence based. Ya, penelitian baru kalau ada resisten, jadi konsep dalam teori, oh ini sebenarnya sensitif, oh ini resisten, ya. Sama seperti antibiotika. Antibiotik yang pertama adalah penisilin. Kemudian penggunaan penisilin, dia diduga resisten, maka tetrasiklin berkembang. Namun kenyataannya tetrasiklin lebih mudah mengalami resistensi. Nah, ya. Namun di abad 2000 ini, abad ke-20 ya, ternyata tetrasiklin menjadi favorit kembali digunakan. Karena apa? Bakteri-bakteri sudah mengalami mutasi kan, berubah, dia sensitif lagi, maka lahirlah minoxidil, doxycycline dan sebagainya. Ya,
sehingga tidak sensitif terhadap golongan tetrasiklin yang itu ya. Oke. Namun yang perlu diperhatikan dari nanti ada kekhasan, nanti saudara baca ya, kekhasan dari klorhexidin biasanya ya, karena klorhexidin itu terjadi selasi dengan enamel, maka biasanya enamel berubah menjadi warna kemerahan. Ya, ada beberapa antibiotik di bawah ini adalah antibiotik atau antiseptik yang menyebabkan terjadi perubahan warna. Ya, sama seperti tetrasiklin tersebut mengadakan selasi dengan kalsium, kalau antiseptik mengadakan ikatan dengan enamel prismatik, ya, enamel. Nanti klorhexidin, maka giginya akan berubah menjadi merah. Kalau saudara akan penggunaan klorhexidin dalam jangka waktu lama, ya, dia. Nah, ada beberapa sama seperti antibiotik juga kombinasi, antiseptik juga ada kombinasi. Kombinasi dengan apa? Biasanya pada umumnya dengan alkohol. Ya, nanti saudara baca saja kalau saudara punya antiseptik, saudara baca. Ya, kenapa? Kalau kombinasi alkohol, ya, alkohol 80%. Ya, biasanya kalau kalau kan untuk ini kan untuk antiseptik. Nah, kalau biasanya untuk saluran akar, biasanya alkohol sekian persen, 1% ya, 1 sampai 1,5%. Ya nanti saudara baca masing-masing antiseptik kombinasikan. Fungsinya adalah meningkatkan efektivitas dari antiseptik yang digunakan. Ya, nanti saudara bisa baca. Oke, ada yang mau ditanyakan? Antiseptik, antibiotik? Lembaga? Oke ya, nanti ini ada macam-macam antiseptik, ada klorhexidin seperti tadi ya, efektif terhadap gram positif negatif kelarutan dalam airnya ya. Ini dapat diserap di dalam enamel, jadi menyimpan warna 4 gram. Ya, kalau ada pertanyaan antiseptik ada apa saja, nanti saudara ada pilihannya. Tidak hanya klorhexidin saja, ada beberapa antiseptik. Itu saudara bisa. Oke, saya akhiri kuliahnya. Ada yang mau ditanyakan? Artinya belum ada, Prof. Belum ada. Oke ya, sebentar saya buka cybernya. Kelas D. Benar ya, enggak keren. Oke, silakan kelas C dulu ya. Ayubin nanti sebentar. Permisi, Prof. Mm-mm. Atas nama Kensafa tidak bisa scan, Prof. Bentar, kan 5 ya. Iya, terima kasih, Prof. Permisi, Prof. Atas nama Anastasia juga tidak bisa scan, Prof. Terima kasih, Prof. Stasia nomor 2 ya. Permisi, Prof. Atas nama Istizada. Nomor Siapa? 2. Isti. Istizada. Nomor 2. Oke. Terima kasih, Prof.
Ini Kaila, Lina, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Oke, sebentar. Saya cek ya. Iya. Oh, iya. Enggak ada ya? Oh, masih loading. Oke, oh, ayo, Pin. Prof, atas nama Muhammad Zaki dan Endra, boleh tolong absennya bisa soalnya kampus kita ini. Nomor 1. Muhammad Zaki dan Endra, Prof. Terima kasih. Ya. Al-Sayan, Atala, Permisi Prof, atas nama Atala Rendermawan, boleh minta tolong diklikkan. siapa? Atala Rendermawan nomor 2, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Ya. Ini Wega, Sayan, ada enggak? Enggak ada memang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan cukup sekian. Nanti pertanyaan bisa kalian simpan dulu juga. Kita bisa diskusi untuk sesi antihistamin dan corticosteroid. Ya, oke, saya kira cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.